Selamat datang di Channel for Film, channel yang membawakan cerita film yang pastinya seru dan wajib banget masuk list tontonan kalian. Kali ini For Film akan menceritakan sebuah film bencana fiksi ilmiah asal Rusia berjudul Mira yang dirilis pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang seorang astronot bernama Arabov yang bekerja di stasiun luar angkasa orbit bernama Mira, dan karena pekerjaannya itu ia pun tidak memiliki waktu bersama putrinya. Suatu ketika hujan meteor pun tiba-tiba menghantam kampung halamannya, sehingga ia pun berusaha melakukan segala cara untuk menyelamatkan putrinya yang bernama Lera. Seperti apa perjuangan Arabov untuk menyelamatkan Lera? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan jatuhnya meteor kecil menimpa sebuah mobil yang dinaiki Lera bersama keluarganya. Hubungan Lera dengan ayah tirinya yang bernama Boris itu terlihat kurang baik karena mereka sering berselisih paham. Akan tetapi sang ibu yang bernama Svetlana selalu sikap menjadi penengah dan selalu memberikan perhatian lebih kepada Lera. Sesampainya di sekolah, Lera langsung bersiap untuk mengikuti perlombaan lari. Awalnya pertandingan berjalan baik-baik saja. Lera bahkan sudah hampir mencapai garis finish. Namun sahabatnya yang bernama Misha memberikan semangat dengan menyalakan sebuah kembang api. Hal tersebut justru membuat Lera terkena serangan panik sehingga gagal menjadi juara satu. Setelah itu Lera menghadiri pesta ulang tahun adiknya yang bernama Igor. Namun lagi-lagi di tengah meriahnya pesta tersebut Lera kembali panik dan ketakutan ketika melihat api. Sementara di luar angkasa terlihat ayah Lera yang bernama Arabov sedang memantau CCTV perkotaan untuk melihat putrinya. Namun temannya yang bernama Ryabinov mengingatkan Arabov agar tidak memantau CCTV perkotaan lagi, karena hal itu termasuk sebuah pelanggaran. Ryabinov mengerti bahwa Arabov hanya merindukan putrinya karena mereka sudah 6 tahun bekerja di stasiun orbit Mira. Tak lama kemudian, Komandan Antonov memanggil semua kru dan mengabarkan bahwa ada pergerakan asteroid yang terdeteksi di radar, yang kemudian diikuti oleh sekelompok asteroid lainnya. Menurut Antonov, sebagian besar batuannya mungkin tidak sesuai dengan analisisnya dan secara teori, batuan itu bergerak pada lintasan yang berbeda. Hal tersebut juga disaksikan oleh perwira tinggi dari pusat kendali misi yang bernama Fomin. Komandan Antonov selalu mengusulkan untuk segera mengevakuasi warga kota Vladivostok ke wilayah Khabarovsk. Fomin juga bertanya apakah suatu saat nanti asteroid itu akan menghantam bumi. Menurut Antonov, secara teoritis memang akan terjadi. Hal itu pun langsung membuat Fomin dan yang lainnya panik. Sementara di sisi lain, Lera sedang melihat pemandangan kota bersama Misha. Begitu pulang, Lera memperingati Igor agar tidak melewati batas kamarnya. Akan tetapi ternyata Igor hanya menaruh kue ulang tahun untuk Lera. Hingga akhirnya Lera membiarkan adiknya masuk ke kamarnya untuk memberitahukan tempat yang bagus untuk melihat meteor, yang mana tempat itu adalah sebuah gedung tinggi yang telah mangkrak. Kembali lagi ke luar angkasa di mana Arabov sedang menonton video kebersamaannya dengan Lera waktu masih kecil. Singkat cerita, keesokan paginya diberitakan bahwa asteroid raksasa akan terbang melewati bumi. Seluruh warga terlihat antusias menunggu momen bersejarah tersebut. Mereka bahkan sudah siap dengan kamera dan ponselnya untuk mengabadikan momen tersebut. Tak lama kemudian asteroid itu pun telah pergi menjauh dari bumi. Semua orang di pusat kendali misi dan di stasiun orbit pun merasa lega dan senang. Namun ternyata mereka salah.
Karena di belakang asteroid raksasa itu ada banyak asteroid lain yang lebih banyak dari perkiraan. Stasiun orbit Mira pun ditugaskan untuk segera memulai manuver untuk mengelak dari asteroid. Karena asteroid semakin mendekat dan sudah tidak punya banyak waktu lagi. Dalam situasi genting ini, Arabov berusaha menghubungi Lera untuk memberikan peringatan. Akan tetapi Lera malah mengabaikan panggilan tersebut. Lalu Arabov pun mengirimkan pesan agar Lera melihat ke jendela. Dan ternyata meteor sudah mulai berjatuhan ke permukaan bumi. Semua orang panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri. Keadaan kota pun semakin menjadi kacau balau. Lera dan Misha berlari mencari tempat yang aman. Namun sayang di perjalanan mereka harus terpisah. Dan Lera tertabrak oleh mobil. Pasangan suami istri itu lalu membawa Lera ke mobilnya dan kabur bersama. Akan tetapi karena keadaan kota yang semakin berantakan, mereka pun memutuskan untuk keluar. Lera kembali berlari seorang diri hingga tiba-tiba lalu terlihat kenangan masa lalu Lera bersama ayahnya, di mana saat itu Lera terjebak di sebuah lift. Sementara sang ayah yang terluka akibat hantaman asteroid tadi, sedangkan seluruh kru yang lain telah meninggal dunia. Cangkupan meteor saat ini seluas 16 juta kilometer dan membentang dari Australia ke timur ke seluruh wilayah pesisir Cina. Sementara di kota tempat tinggal Lera, kerusakannya cukup parah dan saat ini sedang dilakukan penyelamatan oleh pasukan Kementerian Nasional. Sedangkan di tempat lain, Ibu Lera saat ini sedang berada di rumah sakit dalam kondisi baik. Arabov berkomunikasi dengan pusat kendali misi. Ia juga berusaha mencari keberadaan Lera, namun hal itu akan cepat menguras pemakaian baterai. Singkat cerita, kita diperlihatkan masa lalu Lera saat dia terjebak di dalam lift. Lera histeris ketakutan, namun Arabov terus memberikan semangat kepada putrinya. Kembali lagi ke luar angkasa, kini sang ayah dapat melihat lokasi Lera di mana ia terjebak oleh reruntuhan. Lera juga berhasil menemukan bonekanya yang sudah dilengkapi dengan kamera dan dapat berkomunikasi dengan ayahnya. Kemudian tim penyelamat pun berhasil menemukan Lera. Salah satu petugas menyuruh Lera untuk segera pergi ke tanggul dekat jembatan, di mana semua orang berkumpul untuk dievakuasi. Di lokasi lain, sang ibu sedang sibuk mengobati korban bencana. Arabov pun lalu menyambungkan Lera dengan ibunya agar bisa berkomunikasi. Lera lalu menanyakan keberadaan Igor yang ternyata Igor diperkirakan masih berada di sekolah dan sudah dievakuasi seluruh siswanya. Namun Lera mempunyai feeling kalau Igor tidak berada di sekolah, melainkan pergi ke gedung mangkrak untuk melihat asteroid. Sang ayah menganalisis gedung tersebut dan ternyata sudah mengalami kerusakan dan diperkirakan akan segera runtuh. Akan tetapi Lera keras kepala dan tetap menuju gedung itu untuk menyelamatkan adiknya. Di samping itu, baterai stasiun Mira kini semakin menipis. Waktu yang tersisa hanya 2 jam lagi agar Arabov dapat mengevakuasi diri. Namun Arabov tidak menyerah begitu saja. Ia berusaha mencari baterai cadangan yang ternyata baterai itu terletak di ruangan lain yang sudah terpisah akibat hantaman asteroid. Di sisi lain, Lera mulai memasuki gedung mangkrak itu yang hampir runtuh. Begitu juga dengan sang ayah yang sedang berjuang untuk mengambil baterai cadangan.
Мира, да помолчи ты уже! И расстояние точек соединения верно. Setelah berjuang mati-matian, akhirnya Lera berhasil menemukan Igor. Лестницы нет! Лера, вытащи меня! Давай, Егор, сейчас! Ты как? Dan ayahnya juga berhasil menyalakan baterai cadangan. Система поиска. Определи местоположение. Установлено. Объект внутри. Di saat hendak keluar dari gedung, banyak rintangan berbahaya yang harus mereka lewati. Для них маршрут с учетом устойчивости конструкции здания. Sementara Arabov terus memantau pergerakan mereka sampai akhirnya mereka pun berhasil keluar dan gedung itu pun runtuh. Вероятность обрушения 97%. Послушай меня! Держись! Сюда! Держи! Так, давай! Setelah itu mereka berlindung di gedung lainnya. Lera lalu menceritakan masa lalunya pada Igor, di mana saat ia berusia 8 tahun ia pernah bermain-main sampai akhirnya terjebak di dalam lift. Lalu lift itu mengalami konslet hingga terjadi kebakaran. Успокоиться. Арабов все пытался рожать. Больше не возвращался. Он, наверное, сломался просто. Setelah itu mereka berdua pun lanjut mencari tempat yang aman. Keadaan kota saat ini sudah porak-poranda serta dipenuhi dengan kabut. Lalu Igor menyadari suatu hal jika ayah Lera sedang memandu jalan melalui lampu lalu lintas dengan kecanggihan alat yang dioperasikan oleh Arabov. Ia mampu memandu Lera menemukan jalan keluar menuju tempat evakuasi. Мои расчеты показали, что помощь сопровождения. Мира, включи. Включай эти лампы. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai di tempat evakuasi. Namun secara tiba-tiba, Igor terhantam meteor hingga terluka parah. Hingga akhirnya, Igor diselamatkan oleh tentara dan dibawa ke rumah sakit tempat orang tuanya dievakuasi. Arabov menemukan ada sebuah kapal besar pengangkut minyak yang sedang mengalami kebakaran. Apabila kapal itu tetap dibiarkan, dikhawatir akan terjadi ledakan besar yang dapat menghancurkan kota. Несет полгорода, понимаешь? Oleh sebab itu, ayahnya memberitahukan hal itu kepada Lera. Пожаротушение? Я просто смотрю. Понимаешь, все вручную, а вручную там просто нет. Как можно дальше. Мира построит путь. Значит, мы... Я думал, ты прикалываешься. Диалог трясется. Lera dan Misha pun akhirnya pergi menuju kapal dengan menaiki perahu. Setibanya di kapal, mereka langsung mencari di mana sumber kebakarannya. Ну что, куда дальше? Tak lama kemudian mereka pun berhasil menemukan titik apinya. Dan Lera kembali mengalami serangan panik serta ketakutan ketika melihat kobaran api. Namun sang ayah terus memberi arahan agar mereka bisa memadamkan api tersebut. Спокойно, дочка. Не сбивайся, все в порядке. Слышишь? Стой здесь. Я сейчас. Миша, только сразу не входи, проверь температуру. Lalu tiba-tiba terjadi ledakan yang menyebabkan Misha tak sadarkan diri. Karena hanya dia yang tersisa, Lera pun akhirnya memberanikan diri melawan rasa takut untuk memadamkan api tersebut. Sementara Lera melawan rasa takut, Arabov justru hanya bisa pasrah ketika stasiun orbit Mira mulai kehabisan daya dan meledak saat menghantam bumi. Meskipun begitu, di detik-detik terakhir hidupnya, Arabov masih sempat memastikan bahwa Lera telah berhasil mematikan api dan selamat dari kejadian tersebut. Setelah berhasil mematikan apinya, Lera dan Misha dibawa ke pusat evakuasi dan berkumpul kembali bersama keluarga mereka.
dan film pun akhirnya selesai. Dari film ini kita belajar bahwa berani melawan trauma atau rasa takut akan membuat kita mampu melakukan semuanya. Sama seperti Lera yang menghadapi ketakutannya sehingga ia pun bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Memang bukan hal yang mudah, namun dengan keyakinan kita semua pasti bisa. Oke guys, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye 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 bye.